Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip-tip bagaimana agar nafas kita semakin panjang ketika melantunkan lagu-lagu maupun melantunkan lagu ayat-ayat suci Al-Qur'an. Namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ketika bertilawah maupun berkiroah, karena tilawah dan kiroah ini sangat membutuhkan nafas yang panjang. Dan di sini saya akan memberikan tip-tip yang nomor satu, yaitu perbanyak olahraga, karena dengan olahraga ini badan kita semakin sehat dan stamina semakin kuat. Ini juga nanti sangat berpengaruh kepada nafas kita semakin panjang. Kemudian yang nomor dua yaitu perbanyak latihan. Jadi bagi seorang qari maupun seorang pelantun selawat atau lagu-lagu yang lain, ini sangat membutuhkan latihan, karena dengan latihan itu nanti akan semakin mudah dan semakin terbiasa untuk melantunkan lagu. Kemudian yang ketiga di sini sering mengkonsumsi air embun. Maksudnya kalau di atas jam 12 malam kita meletakkan air atau pakai air aqua itu yang ukuran setengah maupun 1 gelas nggak apa-apa. Pokoknya dibuka kemudian diletakkan di mana, di atas pagar atau di atas mana, kemudian nanti besoknya paginya kita minum. Ini akan juga mempermudah dan menjernihkan tenggorokan itu dengan cara air embun, mengkonsumsi air embun. Yang keempat yaitu jangan lupa mengambil nafas ketika mau melantunkan lagu maupun ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi di tilawah ya. Ini sangat dibutuhkan untuk mengambil nafas, karena kadang-kadang orang ketika melantunkan tilawah maupun lagu-lagu kadang-kadang itu saking keburunya terlalu cepat sehingga tidak mengambil nafas. Itu juga terpengaruh nanti nafas kita tidak maksimal. Nah, dengan itu maka dari itu setiap kita mau melantunkan lagu maupun ayat-ayat di dalam suci Al-Quran, kita harus ngambil nafas terlebih dahulu. Dan perlu diketahui ya, untuk mengambil nafas di sini, cara mengambil nafas itu jangan sampai mengambil dari hidung seperti ini, maksudnya yang dari hidung ini jangan, karena biasanya masuknya angin ke dalam kita, ke dalam tenggorokan kita ini lebih sedikit. Jadi yang lebih mantap, yang lebih sempurna ini mengambil dari mulut seperti ini gitu. Jadi bukan dari hidung tapi dari mulut. Ini menurut tip-tip saya yang pernah saya lakukan dan hasilnya sangat memuaskan. Saya contohkan ke ayat suci Al-Quran. Mengambil nafas dari mulut, jangan dari hidung. Yang dari mulut seperti ini. Sebelum kita melantunkan ayat, kita harus persiapkan dulu stamina kita. Maksudnya setelah melantunkan ayat, walaupun kita dalam keadaan tampil, jadi kita harus tenang dulu, baru ngambil nafas. Nafasnya begini, kemudian ditekan, jangan sampai langsung keluar. Jadi ketika ngambil nafas, jangan begitu ya teman-teman. Nanti kalau ngambil nafas tapi langsung dikeluarkan, itu sama halnya tidak mengambil nafas. Jadi harus ditekan dulu seperti ini. Jangan dikeluarkan dulu. Jadi kalau mau dikeluarkan itu bersamaan dengan ayat yang dilantunkan atau lagu yang dilantunkan. Saya contohkan di sini ya. Saya coba surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Itu hanya sekedar contoh. Jadi ketika kita mengambil nafas terlebih dahulu ketika melantunkan lagu maupun ayat-ayat suci Al-Quran atau lagu-lagu tilawah, ini nanti akan lebih mudah dan lebih kuat dan lebih panjang nafas kita. Nah, itu adalah tip-tip jika kita ingin nafas panjang. Kemudian juga perlu diketahui teman-teman ya, di sini juga ada larangan. Larangan tapi sifatnya bukan wajib ya. Maksudnya ketika tidak mengerjakan ini bukan dosa, bukan teman-teman. Tapi maksudnya di sini hanya larangan supaya nafas kita juga semakin jernih dan suara kita juga semakin jernih. Nah, ini larangan ya. Kalau saya yang lakukan, yang pernah saya lakukan di sini, satu, jangan banyak mengkonsumsi air es. Air es batu itu ketika mau tampil jangan banyak-banyak minum air es, karena ini sangat berpengaruh kepada suara kita atau nafas kita. Karena ketika kita mengkonsumsi air es ketika mau tampil, itu nanti tenggorokan juga kadang-kadang semakin serak atau tidak gampang mengeluarkan suara. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga hindari makanan yang berminyak berlebihan. Nah ini juga kalau mau tampil diutamakan ya, jangan sering-sering makan-makan ya seperti kerupuk, seperti makan-makan yang berminyak, pokoknya ada minyaknya itu ya, jangan kalau mau tampil. Kemudian yang ketiga, kalau latihan jangan sampai serak. Nah ini kadang-kadang ya teman-teman, banyak yang seperti itu ketika mau tampil, suara kita kadang-kadang saking asiknya kemudian melampaui batas sampai serak. Kenapa? Kalau yang saya alami sampai serak itu biasanya sulit kembalinya. Kalau sudah serak suara itu biasanya sampai berminggu-minggu. Maka dari itu ketika kita latihan, kita boleh latihan tinggi tapi jangan sampai rusak suaranya. Jadi biar biar lebih gampang latihannya untuk minggu-minggu berikutnya begitu. Jadi jangan sampai serak. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini jangan tidur ketika mau tampil. Nah ini juga saya pernah ngalamin seperti itu. Ketika mau tampil diharuskan kita jangan tidur. Karena kadang-kadang kita kalau mau tampil, semisal 1 menit mau tampil tapi kita ketiduran, kadang-kadang kurang maksimal suara kita. Maka dari itu hindari dari tidur sebelum tampil. Itu. Kalau tampilnya masih jauh, masih 3 jam lagi atau 10 jam lagi, itu masih mendingan. Tapi kalau semisal kita mau tampil itu 3 menit atau 2 menit, pas bangun langsung mau tampil, itu biasanya kalau bangun tidur jadi pikiran juga nggak normal seperti itu. Jadi kurang maksimal. Maka dari itu hindari tidur ketika mau tampil. Ya mungkin hanya sekedar itu tip-tip dari saya agar nafas semakin panjang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.